Selanjutnya ada contoh penerapan dari masing-masing aliran manajemen pada bidang agroindustri. Yang pertama ada aliran manajemen klasik. Menurut Robert Owen 1771 sampai dengan 1858, Robert Owen mencurahkan perhatiannya pada penggunaan faktor produksi, mesin, dan faktor produksi tenaga kerja. Dari hasil pengamatannya disimpulkan bahwa bila mana terhadap mesin diadakan suatu perawatan yang baik akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Demikian pula halnya pada tenaga kerja. Apabila tenaga kerja dipelihara dan dirawat dalam arti adanya perhatian baik kompensasi, kesehatan, tunjangan, dan lain sebagainya oleh pimpinan perusahaan akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Selanjutnya dikatakan bahwa kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan dipengaruhi oleh situasi eksternal dan internal dari pekerjaan. Atas hasil penelitiannya, Robert Owen dikenal sebagai Bapak Manajemen Personalia. Yang kedua ada aliran manajemen manusiawi. Menurut Hugo Mansterberg tahun 1862 sampai 1916. Hugo merupakan pencetus psikologi industri sehingga dikenal sebagai Bapak Psikologi Industri. Bukunya yaitu Psychology and Industrial Efficiency menguraikan bahwa untuk mencapai tujuan produktivitas harus melakukan 3 cara. Pertama, penemuan best possible passion. Kedua, penciptaan best possible work. Dan ketiga, penggunaan best possible effect. Selanjutnya ada menurut Elton Mayo, terkenal dengan percobaan-percobaan Hawthorne, di mana hubungan manusiawi menggambarkan manajer bertemu atau berinteraksi dengan bawahan. Bila moral dan efisiensi kerja memburuk, maka hubungan manusiawi dalam organisasi juga akan buruk. Yang selanjutnya ada aliran manajemen modern. Dalam pengembangannya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada aliran hubungan manusiawi atau perilaku organisasi, dan yang kedua berdasar pada manajemen ilmiah atau manajemen operasi. Ada prinsip dasar perilaku organisasi. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai proses teknis secara ketat atau peranan, prosedur, dan prinsip. Yang kedua, manajemen harus sistematis, pendekatannya harus dengan pertimbangan konservatif. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Yang keempat, pendekatan motivasi yang menghasilkan komitmen pada pekerja terhadap tujuan organisasi yang sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada kesimpulan dari semua. Jadi dari materi yang tadi kami sampaikan dapat ditarik kesimpulan, yaitu perkembangan teori manajemen dimulai dari teori manajemen klasik dengan pemikiran manajemen ilmiah dari Taylor dan teori organisasi klasik dari Mayo. Manajemen ilmiah menekankan pada upaya menemukan metode terbaik untuk melakukan tugas manajemen secara ilmiah, sedangkan teori manajemen klasik menekankan pada kebutuhan mengelola organisasi yang kompleks yang memfokuskan pada upaya penetapan dan menerapkan prinsip dan keterampilan yang mendasari manajemen yang efektif. Perkembangan selanjutnya yaitu dengan menekankan pendekatan sistem yang dipersatukan dan diarahkan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan. Namun saat ini penerapan manajemen didasarkan pada pendekatan kontingensi yang memadukan antara aliran ilmiah dengan perilaku dalam suatu sistem yang diterapkan menurut situasi dan lingkungan yang dihadapi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.